Iya, sudah di-record. Iya, sudah di-record sama Bu Sal. Oke, mohon maaf Bu Sumini. Iya, Bu Sumini, mohon maaf terganggu sedikit karena saya di sini mati lampu, sempat terputus, kemudian mau record kok nggak bisa record gitu. Monggo Bu, dilanjut. Iya. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi ya Bu Sumini. Untuk tadi yang ditanyakan oleh Sartika Bu, bagaimana tanggapan seorang sanitarian? Kadang memang iya Bu, kalau kita sudah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, ya inspeksi sanitasi lingkungan di lapangan, sudah kita perbaiki misalnya ngolah sampah, sudah bikin tempat sampah, kadang-kadang ini masyarakatnya masih mengulang lagi. Nah, ya seperti itu Bu. Jadi bagaimana Bu tanggapannya? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk Adik Sartika ya. Jadi itu salah satu tantangannya ya. Salah satu tantangan kita perilaku itu sebenarnya terkait dengan perilaku. Kalau untuk di tempat pariwisata ini kan yang berkunjung itu orang dari berbagai wilayah, dari berbagai karakter, dari berbagai perilaku ya. Jadi mungkin kalau yang dia sadar dengan kita harus membuang sampah di tempatnya, kita akan membuang sampah di tempatnya. Tapi kalau yang sudah kebiasaan main lempar-lempar gitu ya, itu biasanya gitu. Jadi makanya itu yang perlu dilakukan kita untuk melakukan pemantauan, pengawasan secara berkala ya, secara berkala. Di sini bisa berintegrasi dengan program promkes ya, dengan program promkes. Karena untuk apa namanya ya, untuk dengan program promkes. Jadi untuk apa namanya itu? Mohon maaf diganggu, ngeblank jadinya. Jadi bekerja sama dengan program promkes untuk memberikan edukasi ya. Jadi misalnya dipasang spanduk ya, dipasang banner ya terkait dengan itu. Terus kemudian mungkin tempat sampahnya disesuaikan dengan pengunjung. Kadang-kadang tempat sampahnya jauh ya, pengunjungnya padat, tempat sampahnya itu jauh, itu juga menjadi masalah. Jadi itu bisa disarankan oleh kita sebagai sanitarian ya. Kemudian jumlahnya, apakah jumlah tempat sampah yang tersedia di situ mencukupi dengan jumlah pengunjung yang ada gitu ya. Jadi dari jumlahnya, kemudian penempatannya, dia mungkin tempat misalnya kan ada gazebo ya, gazebo-nya di sini misalnya kan tempat sampahnya jauh, sedangkan orang tuh biasa makan di tempat gazebo itu. Jadi disarankan untuk menempatkan tempat sampahnya di dekat-dekat dengan mereka untuk kumpul gitu ya. Terus kemudian selain itu juga volume. Kadang-kadang apa ya, di tempat pariwisata tuh tempat sampahnya kecil gitu. Padahal orang yang berkunjung tuh ramai gitu. Jadi nggak cukup, akhirnya sampah yang dimasukkan ke tempat sampah pun kena angin sudah bisa bertebaran kemana-mana. Jadi itu yang harus kita sampaikan gitu ya. Dari hasil inspeksi kita apa sih yang kita temukan gitu ya, selain dari memang sampahnya berserakan. Apa yang menyebabkan sampah itu berserakan gitu ya. Kita cari penyebabnya lagi gitu. Cari penyebabnya lagi supaya kita bisa memberikan solusi kepada mereka supaya tidak terjadi seperti itu gitu ya. Mungkin kalau misalnya memang tidak ada petugas kebersihan, boleh kita menyarankan untuk ada petugas kebersihannya gitu. Untuk melakukan pembuangan ya, karena untuk pengumpulan sampah misalnya kalau misalnya lah ya volumenya kecil, kalau dia sudah ada petugas kebersihannya nggak masalah. Jadi dia punya waktu-waktu misalnya 3 jam sekali kan dia harus mengumpulkan sampahnya gitu ya. Jadi itu solusi-solusi yang bisa kita sampaikan kepada pengelola dari tempat wisata tersebut. Ada lagi gimana Bu Sartika? Mbak Sartika? Sudah Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, baiklah kita lanjut lagi untuk pertanyaan ketiga tadi Bu. Ada Nadia menanyakan apakah pernah ditemukan Ibu penyakit, khususnya mungkin penyakit berbasis lingkungan di permukiman. Untuk wilayah kerja Puskesmas Purnama sendiri pernah nggak ditemukan penyakit Bu? Terus solusinya itu seperti apa Bu?
Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau untuk adanya penemuan misalnya terjadi banyak kasus lah ya, misalnya di wilayah tersebut terjadi banyak kasus. Kalau selama saya bertugas di beberapa puskesmas, alhamdulillah memang tidak pernah ya, tidak pernah. Cuman kalau untuk pengalaman di tempat lain, misalnya terjadi keracunan, ya keracunan gitu ya. Terjadi keracunan itu yang harus kita lakukan sebagai peran sanitasi, kita harus berkoordinasi dulu, ya, berkoordinasi dulu dengan misalnya kayak kita sebagai sanitarian dapat laporan nih ada keracunan di sini gitu ya, kita koordinasi dengan kepala puskesmasnya dulu. Nanti kepala puskesmasnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan ya untuk penanganannya. Kemudian tim yang ada di puskesmas itu juga ada yang harus terlibat ya, ada surveillance, ada promosi kesehatan ya, ada dokternya gitu, terus kemudian kita juga sebagai sanitarian, terus laboratorium itu sangat penting ya, laboratorium sangat penting. Jadi tidak hanya keracunan sebenarnya ya, kalau untuk penyakit lain pun laboratorium juga, misalnya tipes lah ya, ataupun hepatitis yang pernah saya tahu tuh ada hepatitis yang ada beberapa orang gitu ya, ataupun difteri gitu ya. Jadi di sini untuk tindakan kita yang pertama itu berkoordinasi terlebih dahulu, kemudian sebelum kita turun ke lapangan kita harus apa ya, yang terkait dengan kita sebagai profesi itu, informasi apa yang kita perlukan itu kita list dulu supaya tidak terlewatkan ya informasi-informasi itu gitu ya. Kalaulah misalnya ini terkait dengan keracunan makanan, dia tuh makan apa yang dimakan ya, itu pertama kita jenis makanannya dulu, kemudian setelah jenis makanannya dia makannya jam berapa ya, makannya jam berapa ya, terus kemudian yang dimakan tuh apa saja untuk mengetahui jenis-jenis, karena kan kalau kita makan kan ada beberapa jenis ya, ada nasi, ada lauk, ada sayur misalnya gitu ya. Itu kita ketahui dulu yang dimakan dia. Terus beberapa jam sebelumnya itu kita juga harus tanya sebelum makan makanannya, mungkin sekarang mungkin dia habis makan apa ya, mie goreng misalnya kan. Tiba-tiba setelah itu dia muntah, kemudian diare, misalnya sakit perut diare gitu ya, diare, dia muntah-muntah diare. Dan dia mungkin beranggapan dalam satu rumah itu, oh karena dia habis makan mie goreng nih gitu. Tapi sebelumnya misalnya dari satu rumah ini ada 4 orang yang terkena misalnya hanya 3, satu tidak. Itu kan sebagai indikator untuk pembanding, ya, untuk pembanding. Jadi apa sih yang menjadi penyebabnya gitu ya? Dia diare gitu ya. Itu ditanya jenis makanannya yang kita makan jam berapa, kemudian sebelum makan makanan tersebut yang paling dekat dengan gejala yang muncul 2 jam atau 3 jam sebelumnya itu ada enggak makanan-makanan yang dikonsumsi sebelumnya gitu. Jadi solusi yang harus kita lakukan, kalau misalnya kita sudah mengetahui penyebabnya ya tetap kita bekerja samanya tetap dengan promosi kesehatan lagi gitu ya, karena memang sangat dekat antara sanitarian dengan promosi kesehatan. Kalau zaman saya dulu belum ada promkes ya, jadi semuanya itu digandeng oleh sanitarian. Jadi dulu tuh sanitarian sebagai surveillance, sebagai sanitarian juga sebagai promkes gitu. Jadi kita harus, makanya apa namanya, untuk belajar terkait dengan penyakit ada mata kuliahnya P2 masih nggak Bu? Masih Bu. Masih ya. Jadi itu sangat penting gitu ya. Adik-adik semua tuh harus memahami, ya harus memahami terkait dengan penyakit-penyakit itu gitu, supaya kita kalaulah misalnya pada saat kita melaksanakan kegiatan tidak tidak apa tugas integrasinya itu berhalangan, kita bisa memberikan solusi karena kita paham dengan penyakit-penyakit yang terjadi, yang terutama yang terkait dengan uh, penyakit yang berbasis lingkungan itu gitu. Gimana Nadia? Baik Bu, sangat jelas. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.
Oke, baiklah. Sudah dari sesi pertama sudah ada 3 penanya ya, Bu, dan semuanya sudah bisa dijawab dan diskusikan sama-sama. Kemudian, Bu, apa boleh dilanjut ke sesi 2 untuk mahasiswa bertanya? Mungkin takut Ibu sibuk. Boleh untuk sesi kedua masih lama. Oh, boleh ya. Oke, mungkin ada teman-teman, adik-adik yang ingin bertanya lagi, kita buka sesi kedua. Mungkin 2 orang penanya deh untuk persingkat waktu. Ayo, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Salam, silakan. Siapa namanya? Saya Dinda Oktavia Risanti. Saya ingin bertanya, jika kita menempati suatu ruangan yang memiliki ventilasi alami yang tidak cukup, sedangkan sebagai penghuni kita tidak dapat merubah hal terkait dengan ruangan tersebut, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Dinda. Ini menanyakan ventilasi ya, ventilasi yang tidak cukup ya untuk misalnya dalam satu rumah gitu ya. Iya, Kak. Tapi kita Oh gitu ya. Soalnya suaranya agak putus-putus, agak ini nilai resiko ini ya online. Oke. Ya, kita lanjut untuk penanya kedua. Silahkan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dayang Wulan Tika izin bertanya mengenai sampah di permukiman perumahan, yang mana tadi kan Ibu ada menyampaikan kalau di pemukiman perumahan itu luas wilayahnya kurang. Terus dengan menggunakan petugas juga terkadang petugas yang mengambilnya itu jarang. Nah, hal tersebut kan pasti dapat mengakibatkan sampahnya menjadi menumpuk. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Bu cara atau tindakan yang kita lakukan supaya mengurangi timbulnya penyakit akibat hal tersebut. Terima kasih Bu. Baiklah, terima kasih untuk penanya. Mungkin Bu Sumini bisa langsung dijawab untuk pertanyaan Dinda. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Dinda ya, untuk terkait dengan ventilasi yang tidak memungkinkan untuk merubah struktur rumah yang sudah ada ya. Jadi untuk solusinya sebenarnya bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin kita bisa menambahkan sarana exhaust fan ya. Jadi dia bisa untuk mengeluarkan udara dari dalam mengganti dengan udara dari luar ya, bukan AC tapi exhaust fan. Selain itu juga kita bisa membuka pintu. Jadi ada, saya lupa ya, waktu itu tuh ada saya pernah baca pada saat kita bangun tidur ya, pada saat kita bangun tidur itu udara di dalam kamar itu kurang baik. Ya, kurang baik. Jadi makanya disarankan di subuh hari itu kita bisa membuka pintu. Dibuka pintunya. Itu untuk mengganti udara yang di dalam dengan dapat udara dari luar. Itu salah satu solusi yang mudah yang bisa dikerjakan dan tidak merubah strukturnya ya. Itu. Terus kemudian itu untuk kita di dalam kamarnya, itu untuk solusi yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, jadi si punya kamar yang memang karena kondisinya ventilasinya tidak 10% ya, karena syaratnya kan sebenarnya 10% dari luas ruangan gitu ya. Jadi kita untuk tidak banyak aktivitas di dalam kamar ya, tidak banyak melakukan aktivitas di dalam kamar. Jadi yang memang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di luar jangan di dalam kamar gitu. Itu salah satu untuk mengurangi supaya kita juga dapat udara yang bersih di luar gitu. Gimana Nadia, Dinda? Ya. Bagaimana Dinda? Nggak kedengeran ya? Iya. Sudah, terima kasih. Ya.
Ya sudah paham Bu sepertinya. Oke, lanjut lagi untuk Daeng ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Daeng ya. Di sini dia terkait dengan tadi yang saya sampaikan ya, permasalahannya di pemukiman perumahan, dia untuk open dumping kan nggak mungkin gitu ya, karena memang lahannya tidak ada. Kemudian dengan jasa juga, jasa kadang-kadang memang lebih dari 2 hari. Kalau untuk di sini ya, selama saya bertugas di perkotaan, kami bekerja sama dengan PKK dan kelurahan untuk membuat bank sampah. Ya, untuk membuat bank sampah. Jadi di bank sampah itulah yang dia akan mengumpulkan sampah-sampah itu untuk diolah. Jadi yang namanya organik itu mereka akan dibuatkan menjadi pupuk. Ya, kemarin tuh ada beberapa bank sampah yang sudah dapat bantuan mesin untuk penggiling, ya, untuk menghancurkan sampah-sampah yang organik yang untuk dia akan dibuatkan pupuk gitu ya. Terus kemudian sampah-sampah yang yang seperti botol gitu ya, mereka kumpulkan untuk ada yang dibuatkan kerajinan, ada juga yang mereka jualkan ke pengumpul. Jadi dari bank sampah itu biasanya tuh seminggu sekali sudah memanggil orang pengumpul sampah itu mengambil ke bank sampah. Jadi dari rumah-rumah ini disarankan tuh untuk mengantar sampahnya memang setiap 2 hari sekali ke tempat bank sampah itu. Jadi solusi itu yang kami kerjakan ya, di beberapa wilayah untuk membuat bank sampah gitu, karena memang untuk jasa tuh banyak masalahnya tuh kayak gitu. Contohnya kayak saya dulu juga gitu ya, akhirnya kita akhirnya membuang sampah sendiri jauh gitu. Memang ya kitanya sendiri juga yang harus membuang sampah ke tempat pembuangannya itu di malam hari gitu. Solusinya itu aja ya. Jadi kita menyarankan untuk yang punya sampah itu bisa membuang sendiri gitu ya. Kalau misalnya memang sudah lewat dari 2 hari, petugasnya tidak mengambil sampahnya. Jadi untuk menguranginya itu. Terus kemudian apa tadi ya? Apalagi tadi ya bulannya? Ada satu lagi kayaknya pertanyaannya. Itu saja Bu yang saya Oh itu tanyakan. saja. Itu saja Bu ya. Baik, terima kasih ya bulannya. Baik Bu, terima kasih kembali. Baik Ibu, terima kasih. Sesi tanya jawabnya saya tutup. Mungkin kita kembalikan ke dosen kami, Bu Salbia. Silakan Bu. Baik, terima kasih ya semuanya. Baik. Terima kasih Kak Prinanti, dan terima kasih juga kepada Ibu Sumini yang telah memberikan materi kepada mahasiswa kami. Semoga ini menambah pengetahuan bagi mahasiswa kami. Ya. Kemudian saya berharap ke depan mungkin masih bisa memberikan ini ya Bu ya, share ilmu ya ke mahasiswa kami. Semester ini kan semester genap nih, semester genap ini D4. Kalau semester ganjil itu D3. Jadi tiap semester ada insya Allah untuk ini mata kuliah penyihatan pemukiman. Kalau D3 itu penyihatan pemukiman, kalau D4 sanitasi pemukiman. Tapi sebenarnya sama intinya Ibu. Dan nanti pun yang kami mintakan juga materinya tentang ini saja gitu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini ya Bu ya, kita diberikan kesehatan dan panjang umur, bisa ketemu lagi di dalam Zoom. Ya, jadi terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada adik-adik mahasiswa ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dari kami, Ibu, saya mohon maaf karena tadi tuh mati lampu, tiba-tiba plek gitu mati lampu. Loh gimana ini?
saya pikir kalau mati lampu kan sini kan pusatnya. Saya pikir mati lampu juga mati seluruhnya gitu loh. Zoom ini mati gitu, mahasiswa tidak bisa lanjut. Malam gaptek juga sih Bu. Ternyata saya panik, saya telepon sama ini instrukturnya, pengelola. Ini mati lampu gimana gitu. Ternyata masih bisa lanjut kok Bu gitu. Oh ya, berarti saya aja yang keluar dari Zoom tadi Bu. Ya, seperti itu. Saya WA Ibu juga nih, saya pikir saya pikir mati gitu. Zoom-nya mati juga, ternyata enggak. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup perkuliahan ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya Ibu memberikan waktu untuk memberikan materi kepada mahasiswa kami. Akhir kata, apabila ada kata atau sikap kami, saya pribadi maupun mewakili mahasiswa, ada yang kurang berkenan di hati Ibu, mohon diberikan maaf ya Ibu ya. Itu saja. Jadi silakan kalau Ibu masih mungkin ada kesibukan, silakan boleh lip ya Ibu. Terima kasih ya. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf ya untuk penyampaiannya tadi kalau terlalu cepat belum bisa dipahami oleh adik-adik semua. Mohon maaf. Terima Nggak. kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih bagus Bu, sip. Mohon izin ya Bu. Ya. Mohon izin live ya Bu. Enje, monggo. Jadi adik-adik Ibu nih nggak tahu kalau yang Zoom Kak Pri. Jadi masuk suara Ibu tadi ya? Iya Bu, masuk. Ya Bu, masuk tadi telepon Kak Ain. Oh gitu. Itulah Ibu nih. Oh alah, Ibu pikir mati semua, kalian nggak bisa juga ngikuti Zoom. Rupanya bisa gitu. Kalau tahu bisa gini kan nggak perlu Ibu panik gitu kan. Ibu nggak enak takutnya Bu itu bingung gitu. Ternyata, oh iyalah untuk pelajaran. Biasa kan Ibu Zoom pakai anunya Ibu sendiri, bukan dari Kak Ain nih, bukan dari kampus. Berarti Jadi, nanti recordnya harus 2 orang Bu. Iya ya. Oh, cadangan. Emang bisa? Nggak bisa, Pri? Emang bisa? Oh, nggak bisa? Nggak Kemarin bisa. bisa kemarin record siapa sampai 2. Siapa? Yang dengan siapa? Bisa nggak sih? Nggak bisa, gagal. Ibu nggak dapat rekamannya. Nah, ini Ibu tutup dulu rekod.